Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Dharma. Kami dari kelompok 3, kelas karyawan untuk pelajaran riset operasi. Sebelumnya saya menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami akan mencoba untuk membuat video mengenai sejarah perkembangan daripada riset operasi. Nah, sebelum ke sejarah perkembangan riset operasi, saya akan coba menjelaskan apa sih itu riset operasi ataupun operation research. Nah, operation research itu merupakan salah satu metode ataupun teknik yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang optimal, keputusan yang maksimal, keputusan yang terbaik dengan kondisi dan keterbatasan yang dimiliki. Jadi bagaimana strateginya mengambil keputusan dengan menggunakan riset ini sehingga keputusan itu menjadi maksimal dan optimal dan tepat guna, seperti itu. Nah, untuk sejarah perkembangan riset sendiri itu diawali ataupun dimulai pada saat terjadinya Perang Dunia. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua itu muncullah suatu kebutuhan untuk mobilisasi daripada pasukan perang, kemudian untuk mobilisasi alat-alat perang, dan kemudian untuk pos-pos di mana nanti kita akan menempatkan pasukan. Nah, pada tahun 1939 di Inggris, ini oleh G.A. Robert dan E.C. William itu mengembangkan untuk pertama kalinya sistem komunikasi di Angkatan Udaranya Inggris. Nah, pada tahun 1940 juga riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Trepton dari Inggris juga untuk menemukan satu alat untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Nah, mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi yang namanya radar. Nah, kemudian berlanjut ke Amerika. Nah, pada saat itu Amerika berperang melawan Jepang. Nah, di situ juga menggunakan operation research untuk melawan Jepang melalui US Navy-nya. Nah, dari situlah kelompok-kelompok operation research ini berdiri atau terbentuk untuk pertama kalinya di Inggris pada tahun 1939 melalui Angkatan Udaranya dan juga di Amerika US Navy dalam menghadapi peperangan di Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, dari situ kemudian berkembanglah. Jadi riset operation ini bukan hanya digunakan pada dunia militer, tapi juga bisa untuk di dunia ekonomi, industri, perkantoran, dan apalagi di kehidupan yang saat ini juga pasti akan terus berkembang. Itu bagaimana riset-riset itu. Nah, kalau contoh untuk aplikasinya sehari-hari mungkin bisa kita lihat dari contoh kami misalnya di PLN. Kami dari UP3 tentu akan memprediksi kebutuhan daya listrik yang akan kami request ke bagian pembangkit. Jadi berapa kebutuhan dayanya untuk melayani seluruh pelanggan kami yang ada di UP3 Kupang. Nah, dari situ kita bisa merequest ke bagian pembangkit, kami butuh sekian, sehingga daya itu betul-betul cukup sehingga tidak ada daya yang terbuang ataupun yang terbuang siswa, karena kan transaksinya akan kami dari UP3 akan membeli ke pembangkit, baru kami akan salurkan ke pelanggan-pelanggan, seperti itu. Mungkin contoh lainnya adalah mungkin di traffic light. Bagaimana kita melakukan riset, mengatur supaya lampu hijau itu berapa menit sih efektifnya, berapa detik efektifnya untuk dia menyala, sehingga antrian kendaraan itu tidak terlalu panjang ataupun tidak, jadi semaksimal mungkin diatur supaya lalu lintas berjalan menjadi lancar. Nah, itu contoh untuk berapanya. Mungkin dari teman-teman nanti akan bisa menambahkan contoh aplikasinya riset operation ini di kehidupan sehari-hari dan juga contoh di aplikasinya di PLN sendiri. Terima kasih dari saya. Selanjutnya teman-teman akan menambahkan. Ya. Salah satu penerapan daripada riset operasi mungkin bisa juga di sistem distribusi dengan sistem SCADA-nya, di mana petugas operatornya ini dapat melakukan dengan mudah untuk kegiatan-kegiatan manuver penyulang, untuk operasi padam, pemeliharaan terencana ataupun
dalam hal menangani gangguan bisa lebih cepat. Tentunya itu dapat memudahkan dalam operasional di PLN sendiri.